Sejumlah warga berupaya mengejar dan melempar truk tambang yang kabur dengan batu. Gak ada urusan! Lu tahu hargain dong! Percaya! Gak ada urusan! Sopir truk diduga sengaja ugal-ugalan terobos penjagaan warga dan petugas di Jalan Raya Pagedangan, Legok, Kabupaten Tangerang. Amarah warga pun terus memuncak hingga terjadi cekcok mulut antara sopir truk dengan warga, bahkan nyaris baku hantam. Warga marah lantaran truk tambang ini kerap melanggar jam operasi dan membuat kemacetan saat di jam tingginya aktivitas warga dan anak sekolah. Karena menurut peraturan truk tambang hanya boleh melintas pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Sopir truk mengaku nekat terobos jam operasi lantaran ikut-ikutan dengan sopir yang lain, sekalipun harus diputar balik. Tahu lah. Apa nggak tahu ada peraturan, Bang? Aku tahu lagi mengikuti yang depan itu. Telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, tolong ditegaskan. Banyak sekali supir-supir yang melanggar pada jam tayang operasional. Pemerintah memberikan kebijakan boleh melintas pada jam 10 malam. Mereka berharap agar pemerintah setempat perketat penjagaan dan juga ditegakkannya perbud agar tidak ada truk tambang yang melintas di siang hari agar masyarakat aman dan nyaman untuk aktivitas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, iNews melaporkan. Warga panik dan berhamburan saat mengetahui 4 gudang kain, sepatu, makanan dan logistik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Cimahi terbakar hebat. Dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi untuk pengambilan air cukup jauh. Sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas karena jalan di lokasi kejadian dipadati warga dan kendaraan. Mungkin dari gudang kain, mungkin kain segitu banyaknya, entah berapa miliar. Mungkin dari gudang Ciki juga sama, dari gudang sepatu juga sama, apalagi dari gudang Pempet. Itu juga berkas-berkas dokumen ya. Beruntung saat kejadian kondisi gudang kosong karena karyawan sudah pulang. Sementara kerugian material ditaksir menembus miliaran rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, ribuan kendaraan terjebak macet menuju jalur wisata Puncak Cisarua Bogor. Siang tadi polisi sempat memberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak Bogor. Antrian panjang ribuan kendaraan hingga 3 km dari arah Jakarta menuju Puncak terjadi di Simpang Gadok Ciawi. Mengurai kemacetan saat Lantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap pagi tadi. Bagi kendaraan yang tidak sesuai plat nomornya harus putar balik. Selain itu juga diberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak untuk mempercepat ketibaan para pengemudi. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat Jumat pagi. Kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terjadi di tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sebagian besar kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta. Libur panjang kali ini kembali dimanfaatkan warga untuk mudik ke kampung halaman dan berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung. Peningkatan arus liburan ke arah Bandung di tol Cipularang masih akan terus terjadi hingga Minggu. Memanfaatkan libur peringatan Maulid Nabi, warga Jakarta dan sekitarnya meluangkan waktu jalan-jalan ke Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur panjang untuk berkumpul bersama keluarga atau sekedar jalan-jalan. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan yang merupakan ikon wisata keluarga. Selain harga tiketnya yang ramah di kantong dan lokasi yang mudah dijangkau, objek wisata Ragunan cocok untuk edukasi anak-anak mengenal dunia satwa. Terlebih Pemprov DKI memberikan diskon besar hanya Rp1 untuk pengguna transportasi publik. Diskon ini berlaku untuk tarif MRT,
Transjakarta dan LRT Jakarta hingga Minggu 7 September 2025. Di momen libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi, sejumlah destinasi wisata di Jakarta diserbu pengunjung. Salah satunya Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Dan berikut laporan jurnalis iNews Syareza Zanski. Pemirsa, memasuki akhir pekan panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad, Taman Marga Wisata Ragunan ini begitu ramai oleh para pengunjung. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, pemirsa, mayoritas merupakan kalangan keluarga yang membawa anak-anak mereka. Di mana di Taman Marga Satwa Ragunan ini tidak hanya soal hiburan ya pemirsa, karena bisa menjadi sarana edukasi bagi para anak tentunya untuk bisa memperkenalkan beragam satwa tentunya. Dan ini tarifnya begitu murah pemirsa, yakni Rp4.000. Dan saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi langsung pemirsa dengan salah satu pengunjung yang ada di sini tentunya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Boleh berbincang sebentar Mas? Boleh berbincang sebentar soal ini? Boleh sebentar saja. Mas, dari jam berapa Mas hari ini Mas? Saya dari jam 9 pagi sih dari sini. Iya. Ada banyak sekali tempat wisata nih Mas. Kenapa milih di Ragunan Mas? Ya tempatnya terjangkau sih dari Pamulang. Saya tinggal di Pamulang kan. Jadi saya memilih kesini sama anak. Cukup edukasi ya buat anak ya? Bisa buat anak. Soalnya anak belum pernah lihat binatang-binatang yang bermacam-macam kan di sini binatang-binatangnya kan Mas ya. Jadi anak suka lihat binatang-binatang itu sih. Dengan Mas siapa sebelumnya? Saya Mas Sugianto. Mas Sugianto, terima kasih Mas Sugianto atas waktunya. Oke. Ya pemirsa, lagi-lagi Taman Marga Wisata Ragunan menunjukkan bahwasanya bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan terlepas dari itu harganya juga tergolong murah, yakni hanya Rp4.000 saja untuk masuk. Namun terlepas dari itu pemirsa, Taman Wisata Ragunan ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda untuk bisa menikmati sarana wisata tentunya pada edisi akhir pekan panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad tentunya. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Raga Firdaus, Leman, iNews melaporkan. Ya, momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, penumpang Wush alami kenaikan hingga 20%. KCIC hadirkan promo gratis masuk sejumlah destinasi wisata Bandung hingga diskon hotel dan kuliner. KCIC mencatat sekitar 19.000 tiket Wush terjual untuk keberangkatan Kamis kemarin. Peningkatan volume penumpang diperkirakan masih terjadi hingga keberangkatan Jumat hari ini. Dibandingkan dengan minggu lalu, jumlah tersebut meningkat hingga 20%. Pihak KCIC juga menyediakan promo wisata bekerja sama dengan pengelola tempat wisata dan kuliner di Bandung dan sekitarnya. Untuk hari Jumat ini pun kita lihat keberangkatan penumpang masih cukup tinggi. Sampai dengan pukul 12 siang itu tercatat sudah sekitar 15.000 tiket yang terjual. Dan diprediksi untuk hari Jumat itu akan mencapai lebih dari 20.000. Suasana Simpang 5 Senen Jakarta Pusat terpantau aman dan relatif lengang arus lalu lintasnya. Tak banyak aktivitas, namun sejumlah pekerja tengah memperbaiki taman yang rusak pasca pembakaran halte Transjakarta. Ya, pada libur panjang akhir pekan kali ini, situasi kawasan Senen nampak kondusif dan cenderung lengang. Aktivitas lalu lintas dari semua arah nampak normal dan tidak ada demonstrasi yang dikhawatirkan warga. Sementara itu Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan perbaikan terhadap halte Transjakarta Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pekerja pertamanan memperbaiki taman yang sempat rusak saat pembakaran halte Transjakarta Senen.